Halo semua, gue Indra. Jadi setelah sebelumnya gue membahas pertarungan Ragnarok di ronde pertama, yang mana Thor sebagai perwakilan dari kubu dewa yang memenangkan pertarungan perdana tersebut. Dan ya, tentu pihak manusia harus menelan kekalahan. Namun tentunya itu hanyalah pertarungan pembukaan saja. Masih banyak kesempatan bagi umat manusia untuk menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya kepada para dewa. Well, di video kali ini sendiri gue akan membahas pertarungan Ragnarok di ronde kedua. Ronde kali ini bisa gue bilang adalah sebuah ajang pembuktian dari umat manusia, jika mereka bukanlah makhluk yang bisa diremehkan. Dan sosok yang mewakilkan kubu manusia kali ini adalah file number 1, orang yang pertama kali turun ke muka bumi, Father of Humanity, Adam. Sedangkan dari kubu dewa adalah dewa yang haus sekali akan pertarungan. Pemimpin dari semua dewa, Father of Gods, Zeus. Dua nama petarung yang gokil banget ya. So, gak perlu lama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Oke, seperti di video sebelumnya, sebelum pertarungan dimulai, gue akan terlebih dahulu membahas latar belakang dan beberapa hal terkait dengan dua petarung kali ini. Kita mulai dulu dari kubu manusia, Adam. Sebelumnya gue disclaimer dulu kalau apa yang gue ceritakan jangan dijadikan referensi ataupun patokan. Karena memang video ini bersumber dari cerita Record of Ragnarok dan hanya gue buat untuk media hiburan semata. Oke, jadi untuk kisah masa lalu Adam dalam Record of Ragnarok sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dari apa yang kalian tahu. Tetapi tenang saja, gue akan tetap menceritakannya. Menurut versi Record of Ragnarok, Adam dahulu tinggal dan hidup tanpa kekurangan di Taman Eden ataupun surga. Hingga di suatu saat di tempat pengadilan surga, Hawa atau Eve dituduh memakan apel terlarang oleh sang ular. Yang disebabkan si ular ini kesal karena tidak bisa memiliki Hawa. Jadi alhasil si ular pun memfitnah Hawa, yang padahal Hawa sama sekali tidak memakan apel terlarang tersebut. Nah, dikarenakan semua yang ada di pengadilan itu adalah dewa, mulai dari penuntut, hakim, bahkan saksinya pun dewa, semuanya pun sepakat untuk mengusir Hawa dari surga. Hawa pun menangis karena kemungkinan besar dia tidak akan pernah bisa menemui Adam lagi. Namun selang beberapa waktu Adam muncul, sembari membawa keranjang yang penuh dengan apel terlarang, yang kemudian semua apel tersebut Adam makan dan muntahkan di hadapan semua dewa yang ada di persidangan itu. Sambil mengulurkan tangannya pada Hawa, Adam pun berkata, "Kalau kau pergi, maka aku juga akan pergi." Hawa pun memeluk Adam sambil menangis bahagia. Tetapi di lain sisi, si ular yang melihat mereka bahagia menjadi murka, lalu kemudian dia merubah wujudnya menjadi sosok monster ular. Si ular pun menyerang Adam, namun dengan mudah Adam mengalahkan si ular itu dengan kemampuan si ular itu sendiri. Setelah itu Adam dan Hawa pun pergi meninggalkan surga. Dan ya, begitulah cara mereka berdua turun ke muka bumi. Dan semenjak saat itu juga Adam ini dianggap sebagai orang yang menyimpan dendam besar terhadap para dewa. Berikutnya untuk penampilannya, Adam adalah seorang pria tampan dengan tubuh proporsional. Namun karena petarung di Ragnarok ini rata-rata memiliki badan yang gedenya gang otak, Adam di sini terkesan jadi mempunyai tubuh yang mungil. Bahkan para dewa menganggap kalau Adam ini imut. Dan seperti yang kalian lihat, Adam tidak memakai pakaian apapun. Hanya ada satu daun yang menutupi anunya, dan sisanya dibiarkan terbuka begitu saja. Lalu selanjutnya untuk kemampuan bertarungnya, walaupun dari segi penampilan Adam ini sepertinya kurang cocok untuk bertarung, tetapi jangan salah, baik dari segi kekuatan, daya tahan, refleks, dan juga kecepatan, Adam ini sudah mendekati para dewa. Bahkan bisa dikatakan Adam ini setara ataupun bahkan mungkin melampaui para dewa itu sendiri. Lalu terkait dengan Adam yang bisa meniru serangan si ular, itu dapat dilakukannya sebab Adam ini memiliki kemampuan yang bernama Kami Utsushi ataupun Eyes of the Lord. Adalah kemampuan yang bisa meniru gerakan dan teknik apapun yang Adam lihat, termasuk teknik-teknik dari para dewa, yang tentu itu membuat Adam menjadi sangat overpower banget. Dan untuk senjata bertempurnya, Adam akan berpasangan dengan Reginleif, saudara ke-7 dari ke-13 Valkyrie bersaudara. Volunnya sendiri berbentuk sebuah knuckle, dan Volun ini bisa dibilang sebuah senjata yang sangat sempurna untuk Adam, karena memang Adam sendiri adalah tipikal petarung tangan kosong.
Nah, berikutnya gua bahas dari kubu dewa, Zeus. Untuk latar belakangnya sendiri, menurut cerita Record of Ragnarok, ketika Zeus masih muda, Zeus berhasil mengalahkan ayahnya sendiri, Kronos, di turnamen Titan no Maki. Turnamen yang bisa dibilang sebuah ajang untuk menentukan siapa makhluk yang terkuat. Dan setelah memenangkan Titan no Maki, Zeus pun dianggap sebagai dewa yang terkuat di seluruh alam semesta, atau GFOC, Godfather of Cosmos. Dan di saat yang bersamaan juga, Zeus diangkat sebagai pemimpin dari para dewa. Lalu kemudian untuk penampilannya, alih-alih mempunyai penampilan seperti kakek-kakek berwibawa kayak yang ada di game God of War, di sini Zeus memiliki perawakan layaknya kakek tua bangka rentan dengan pakaian Yunani klasik. Namun berbeda ketika sudah masuk ke mode bertarungnya. Zeus akan merubah tubuhnya menjadi raksasa dengan otot-otot yang gedenya udah gak ngotak dah. Lalu yang terakhir untuk kemampuan bertarungnya, tidak seperti dalam mitologinya yang bertempur dengan kekuatan petir, di sini Zeus digambarkan sebagai sosok petarung tangan kosong yang mengandalkan tinju dan kecepatannya. Ya mungkin karena Thor sudah menggunakan kekuatan petir, jadi mungkin sang autor kayaknya tidak ingin membuat karakter dengan ability yang sama. Tetapi walaupun tidak menggunakan petir, justru kecepatannya lah yang menggambarkan kalau Zeus adalah sang dewa petir. Bahkan di salah satu jurusnya, kecepatan Zeus bahkan bisa melampaui waktu. Emang gokil banget ya. Dan tentu selain dari kecepatannya, Zeus juga memiliki kekuatan dan daya tahan yang tidak kalah absurdnya. Dan oke lah, gak perlu bacot panjang lebar lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Sebelum pertarungan dimulai, sebenarnya Shiva lah yang seharusnya bertarung mewakili pihak dewa di ronde kali ini. Namun ketika Shiva berjalan menuju ke arena tempat bertarung, di tengah perjalanan Zeus menghentikannya, sambil mengatakan jika ini adalah gilirannya. Zeus mengatakan kalimat tersebut berkali-kali, sehingga membuat emosi Shiva naik, karena memang Shiva sendiri bisa dikatakan adalah dewa yang sama gilanya kayak Zeus, kalau nyangkut soal yang namanya pertarungan. Namun Zeus malah semakin menegaskan jika kali ini adalah gilirannya, sambil menjatuhkan Shiva dengan santai. Di sini duel antara Shiva dan Zeus pun sempat akan terjadi, tetapi kemudian melihat tatapan Zeus yang mengintimidasi, Shiva mengurungkan kembali niatnya dan memperbolehkan Zeus untuk bertarung di ronde kali ini. Nah, pertanyaannya, mengapa Zeus sang dewa terkuat begitu bersikeras ingin bertarung di ronde kali ini? Jawabannya sangatlah sederhana, karena Zeus mengetahui jika Adam sangatlah kuat. Bahkan ketika nama Adam diumumkan sebagai perwakilan dari kubu manusia, Zeus sampai dibuat terkejut. Oke, masuk ke pertarungannya. Setelah Zeus masuk ke mode bertempurnya dan juga Adam sudah bergabung dengan Volunya, pertarungan ronde kedua pun dimulai. Untuk serangan pembuka datang dari Zeus. Dengan cepat, Zeus langsung melesat dan meninju Adam. Namun dengan santai, Adam dapat menghindarinya. Zeus pun kembali lagi meninju Adam dengan kecepatan yang terus meningkat di setiap hantaman tinjunya. Dan teknik ini dinamai Meteor Jab. Tetapi sama seperti sebelumnya, Adam kembali menghindari semua tinju yang dilancarkan Zeus. Tak berhenti sampai di situ, Zeus kemudian mengeluarkan jurus Divine X, sebuah tendangan yang bahkan jauh lebih cepat daripada serangannya sebelumnya. Tetapi lagi-lagi, dengan refleksnya Adam dapat dengan mudah melompati serangan mematikan tersebut. Di sini Zeus memuji Adam, namun Zeus juga berkata kalau cuma menghindar saja itu tidak ada gunanya. Perkataan congkak Zeus tersebut kemudian Adam balas dengan mengembalikan lagi semua serangan yang Zeus tadi lancarkan. Jadi semua jurus dan serangan Zeus tadi Adam tiru dan semuanya sukses mendarat pada Zeus. Setelah itu Zeus kemudian melakukan sebuah ancang-ancang aneh dan dengan sekejap dia berpindah posisi lalu dengan cepat menendang Adam dari belakang. Namun sama seperti tadi, serangan Zeus menjadi sia-sia karena Adam dapat mengelak dan mengembalikan lagi serangan tersebut kepada Zeus, hingga Zeus sampai harus terpental ke pinggir arena. Hasrat bertarung Zeus pun malah semakin meningkat dan kali ini Zeus berniat menggunakan teknik pamungkasnya, teknik yang Zeus dapatkan setelah mengalahkan ayahnya Kronos. Serangan ini sendiri dinamai tinju yang melampaui waktu, yang sesuai dengan namanya, dengan serangan ini waktu pun seketika terhenti. Namun yang lebih gokilnya, alih-alih Zeus yang menghajar Adam, yang terjadi justru malah sebaliknya. Adam untuk yang kesekian kalinya dapat menghindar dan mengkopi sekaligus mengembalikan serangan itu kepada Zeus. Dan alhasil Zeus pun mendapatkan luka parah dan tumbang.
Sorakan dari umat manusia pun bergemuruh, sedangkan para dewa dibuat seakan tidak percaya dengan Adam yang mampu menumbangkan Zeus. Heimdall pun hendak mengumumkan Adam sebagai pemenang pada ronde kali ini, namun sayang pertarungan masihlah belum usai. Di sini Zeus ternyata masih bisa bangkit kembali, dan sebelum melanjutkan pertarungannya, Zeus di sini menanyai Adam terlebih dahulu mengenai apa alasan sebenarnya Adam ikut ke dalam Ragnarok. Sebab Zeus ini tidak merasakan adanya sedikit pun kebencian dari Adam kepada para dewa. Makanya Zeus mempertanyakan hal tersebut. Adam pun merasa heran, bahkan dewa sekelas Zeus saja mempertanyakan hal tersebut. Dengan lantang Adam kemudian berkata, "Aku tidak perlu alasan untuk melindungi anak-anakku." Perkataan Adam yang sangat mendalam barusan berhasil membuat umat manusia tersentuh, dan tanpa instruksi apapun, semua umat manusia dari berbagai status, agama, ras, dan berbagai perbedaan lainnya secara serentak bersatu mendoakan kemenangan dari ayah mereka semua, Adam. Zeus pun sekarang sudah mengakui jika Adam memanglah kuat, dan untuk itu Zeus kemudian masuk ke mode terakhirnya atau final formnya, di mana Zeus memadatkan otot-ototnya hingga mencapai pada batasnya. Dan mode terakhir Zeus ini bernama Adamas, yang jika diartikan adalah tak terkalahkan. Pertarungan pun lanjut kembali. Dengan cepat Zeus langsung melancarkan tinjunya secara bertubi-tubi kepada Adam. Dan yang gilanya, walaupun Zeus sudah berubah ke mode terakhirnya, Adam masih bisa menghindar dan bahkan mengcopy semua serangan dari Zeus. Namun yang mengejutkan, tiba-tiba hidung Adam mengeluarkan darah. Nah ternyata Zeus sengaja melakukan serangan beruntun tersebut secara ngasal, supaya Adam menekan penggunaan kemampuan matanya, dan tentu itu membuat mata Adam menjadi kelelahan dan mencapai pada batasannya. Tetapi di lain sisi juga, Zeus yang menerima pukulan terus-menerus dari Adam juga menerima dampak yang tak kalah serius. Jadi dari sini baik Adam maupun Zeus, keduanya sudah berada di ambang batas mereka masing-masing. Adu serangan antara Adam dan Zeus pun tetap terus berjalan tanpa henti, hingga pada akhirnya karena sebuah pemicu kecil yaitu cipratan darahnya Zeus, mata Adamlah yang pertama kali menyentuh batasannya. Dari sini mata Adam sudah benar-benar hancur alias tidak dapat melihat apapun lagi, dan tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk pertama kalinya tinju Zeus berhasil mendarat langsung di muka Adam. Dan tak berhenti sampai di situ, Zeus pun terus-menerus menyerang Adam, dan Adam yang sudah buta hanya bisa menerima semua rentetan serangan tersebut. Tangis dari umat manusia pun pecah, mereka semua menyuruh Adam untuk berhenti dan menyerah saja. Tetapi meski begitu, Adam tetap teguh dan masih tidak menyerah. Adam kemudian sengaja menerima serangan dari Zeus agar dia bisa meraih dan menangkap kepala Zeus. Dan dari sini Adam dan Zeus pun kembali lagi beradu serangan. Bahkan bisa dikatakan kali ini jauh lebih intens daripada sebelumnya. Sontak suasana di arena Valhalla seketika menjadi hening, baik itu dari kubu dewa maupun dari kubu manusia. Dan pada akhirnya dari adu serangan yang tak masuk akal itu, Zeuslah yang pertama kali tumbang. Dan Adam masih berdiri sembari mengepalkan tinjunya. Namun siapa sangka ketika umat manusia mengira jika ayah mereka berhasil memenangkan pertarungan tersebut, pada kenyataannya sendiri Adam sudah mati terlebih dahulu. Jadi sebenarnya saat Adam beradu serangan dengan Zeus, Adam sudah dalam keadaan tak bernyawa. Namun entah bagaimana tubuh Adam tidak menyerah dan tetap terus meninju Zeus. Dan walaupun Adam kalah, Adam mendapat pengakuan sekaligus pujian dari Zeus. Zeus sendiri bahkan mengatakan jika ini pertarungan adu ketahanan dan bukan pertarungan sampai mati, maka Adamlah pemenangnya. Dan ya, pertarungan Ragnarok ronde kedua berakhir sampai di sini dengan kemenangan Zeus dari kubu dewa. Pertarungannya sendiri berjalan selama 7 menit 13 detik. Dan dengan demikian, kubu dewa kembali meraih skor mereka menjadi 2-0. Di akhir setelah pertarungan selesai, walau Adam sudah tiada, namun tekad Adam masih membekas di dalam lubuk hati semua manusia. Dan di tempat yang lain, Geir kembali lagi bersedih karena salah satu kakaknya harus tewas kembali. Sedangkan Brunhild dibuat stres karena selain dari kekalahan Adam di ronde sebelumnya, yang bertarung dari pihak dewa selanjutnya adalah kelas berat kembali, yaitu kakak Zeus, sang dewa laut Poseidon. Namun di tengah rasa stres Brunhild tersebut, tiba-tiba muncul seorang kakek tua yang menekan nama Sasaki Kojiro. Dan yap, si kakek tua itu adalah Sasaki Kojiro itu sendiri.
Oke, mungkin sampai di situ saja untuk sekarang. Mungkin video kali ini cukup panjang, tapi gua berharap kalian enjoy lah dengan video kali ini. Tentu gua akan lanjut lagi pada pertarungan di ronde selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Kalau ada yang salah ataupun keliru, ditulis aja di kolom komentar. Kalau kalian suka dan tertarik mengikuti pembahasan di channel ini, langsung dihantam aja tombol like dan subscribe-nya. Sekian, gua Indra, sayonara.